Sahabat kece, penghitungan poin kualifikasi Olimpiade Race to Paris sudah dimulai pada 1 Mei 2023. Pada sektor tunggal putra, dua tunggal putra teratas Indonesia yang diprediksi lolos ke Olimpiade Paris 2024 adalah Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Tahun ini Jonathan menjuarai Indonesia Masters 2023, sementara Anthony baru saja naik podium kampiun pada kejuaraan Asia 2023 yang setara dengan turnamen Super 1000. Legenda tunggal putra Indonesia Taufik Hidayat berharap kepada Anthony dan Jonathan pada Olimpiade Paris 2024. Saya berharap ada dua orang itu ya, terutama untuk Ginting. Semoga dia bisa konsisten dan menjaga levelnya untuk tujuan pada Olimpiade Paris 2024, kata Taufik kepada media termasuk bolasport.com. Mereka juga harus bisa mengatur kapan harus ikut pertandingan. Tidak semua turnamen mereka ikuti terus. Kalau sekarang lihat, Viktor Axelsen, dia memilih turnamen yang dia ikuti dan mengatur dia ingin juara di mana. Saat tidak mengikuti pertandingan, dia istirahat dan latihan. Jadi saat mengikuti pertandingan, dia fit dan yakin bisa jadi juara. Dia tidak ikut banyak pertandingan. Percuma, buat apa? Pada babak pertama, babak kedua kalah, buat apa? Jadi itu antara pemain pelatih sama timnya. Harus mulai menghitung ke situ, ada tingkat performance-nya. Ada naik, ada turun, kapan harus naik, kapan mesti turun. Dia harus mulai menghitung. Tutur peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 itu. Taufik menyarankan, demi mengejar poin, tidak perlu banyak mengikuti turnamen. Sekarang mengejar juara, bukan mengejar poin. Toh kalau kita sudah juara, poin otomatis naik. Soal uang hadiah turnamen, pemegang medali emas Asian Games 2002 dan 2006 itu mengatakan, mengejar uang hadiah turnamen tidak sebanding jika prestasi tidak dicapai dengan baik. Kalau hanya sampai babak pertama buat apa? Beda kalau kita kerja, ada perhitungan dulu. Ada untung, baru kita kerjakan. Kalau jadi atlet, juara dulu. Nanti yang lain mengikuti, memang hadiahnya. Kalau lihat sekarang jumlahnya besar. Cuma apa itu yang dikejar? Hadiah besar itu kalau juara turnamen Super 1000. Makanya, jadi atlet itu harus jujur dengan diri sendiri. Kalau tidak siap, buat apa harus pergi mengikuti pertandingan? Tutur Taufik. Daripada kalah pada babak pertama, babak kedua, apalagi kalau dilihat anak-anak sekarang, zamannya sosmed. Nanti dirundung, terbawa perasaan atau baper, dia marah. Buat apa? Jadi saya harap dia bisa menghitung pertandingan mana yang harus diikuti. Ada turnamen yang wajib dan tidak wajib diikuti. Harus pandai. Jangan hanya datang latihan, tidak bertanding. Kita harus memikirkan strateginya juga, ujar Taufik. Pada Olimpiade Tokyo 2020, Anthony Ginting meraih medali perunggu. Dia diharapkan mengikuti jejak Axelsen yang meraih medali perunggu pada Olimpiade Rio 2016 dan pada Olimpiade berikutnya merebut medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Kalau masalah luck itu seperti garis tangan kita, latihan sampai 90%, berdoa 1%, Tuhan bilang tidak. Luck itu ada di Tuhan, bukan di kita. Dari saya, menentukan keberuntungan bagus tidak bisa. Kami hanya bisa mendorong dan berdoa kalau bisa dia lebih baik lagi gitu loh. Seperti Axelsen, perunggu jadi emas. Ginting perunggu jadi emas ya, saya berharap itu, saya berdoa. Tetapi kalau keberuntungan, saya tidak tahu. Karena saya tidak bisa menentukan dia jadi juara. Hanya dengan Ginting dan yang lain bisa seperti itu, ujar Taufik. Taufik mencontohkan Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo yang diharapkan meraih emas pada Olimpiade Tokyo 2020. Namun Marcus Kevin terhenti pada babak perempat final. Kemarin saat Marcus Kevin naik, semua berharap emas Olimpiade. Ternyata tidak kejadian. Kita tidak tahu. Kualifikasi Race to Paris akan berlangsung hingga 28 April 2024. Daftar peringkat Race to Paris diumumkan mulai 30 April 2024 dan digunakan untuk menentukan daftar kualifikasi awal. BWF juga menginformasikan bahwa total kuota untuk bulu tangkis tetap di 172 tempat, 86 putra dan 86 putri.